Pekan lalu kita sudah jelaskan ya, bagaimana peranannya pemahaman yang benar ini, dan bagaimana agar kita mendapatkan pemahaman yang benar ini, segala potensi yang kita miliki untuk meluruskan pemahaman kita terhadap ilmu ini harus kita upayakan, harus kita upayakan. Kalau untuk meluruskan pemahaman kita harus mondok, selama bertahun-tahun. Kalau untuk meluruskan pemahaman kita harus punya murabbi, harus menghadiri kajian setiap malam Ahad, maka itu harus kita lakukan. Itu harus kita lakukan. Ketimbang hanya tinggal di rumah, dan mencukupkan diri dengan bacaan-bacaan yang ada di buku kita atau di internet dan seterusnya, maka tidak akan menyelesaikan. Bahkan akan banyak persoalan yang mungkin akan kita benar sendiri. Saya kasih contoh ya sekalian. Persoalan turun dari ruku, yang mana kita dahulukan? Tangan atau lutut? Antum harus punya bacaan, antum harus punya dalil, antum harus punya pemahaman yang benar. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, apa bunyinya? Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki pengetahuan tentangnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, bahkan hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Baik. Nah, saya ingin kembali sekalian. Mungkin mayoritas di antara kita, di antara ikhwah, memilih turun dari ruku dengan mendahulukan kedua tangannya. Tidak salah ikhwas sekalian, karena di antara ulama kita memang berpendapat seperti itu. Di antaranya Al-Imam Albani, Syekh Albani dalam bukunya Sifat Salat Nabi, Sifat Salat Nabi. Beliau memilih mendahulukan tangan daripada lutut. Ini agar katanya kita tidak, menurut beliau, agar kita tidak menyerupai unta, agar tidak menyerupai unta ketika menderu, ketika apa istilahnya ini, apa istilahnya, turun ke tanah, itu bahasa sederhananya sekalian, karena kita dilarang dalam ibadah kita dilarang menyerupai hewan, seperti anjing misalnya. Kalau antum sujud kemudian kedua lengan antum rapat, siku antum dan kedua lengan antum rapat, maka antum menyerupai anjing. Dan itu yang tidak, itu juga diantaranya yang dilarang. Baik. Karena itu kata Syekh Albani, kita dahulukan kedua tangan agar kita tidak menyerupai unta. Tapi ikhwas sekalian, kalau antum hanya membaca buku Syekh Albani, maka antum akan tetap konsisten dengan pendapat itu. Tanpa antum membaca buku-buku yang lain, pendapat ulama-ulama yang lain, antum tertutup dan memandang pendapat selain ini tidak benar. Maka di sini pada saat ini kita keliru ikhwas sekalian. Ternyata ulama-ulama yang lain juga ada yang memilih mendahulukan kedua lutut. Baik. Kalau antum baca buku Sifat Salat Nabi yang ditulis oleh Syekh bin Baz, yang ditulis oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dan kalau antum membaca Zadul Ma'ad, Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, yang berjilid, setidaknya ada berapa jilid itu, yang dalam buku itu, dalam kitab itu ikhwas sekalian, ini panjang lebar Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang mendahulukan lutut. Nah, disinilah ikhwas sekalian bahayanya kalau seorang penuntut ilmu hanya mencukupkan dengan postingan saja, dan pas postingan yang dibaca adalah postingan yang istilahnya fanatik, fanatik dalam arti bagus, fanatik dengan pendapat satu ulama, satu syekh, seperti misalnya, Taib. Nah, ini ikhwas sekalian, padahal di antara ulama kita ada pendapat-pendapat lain, dan dalam persoalan ini ulama kita mengatakan, antum boleh memilih salah satunya,
Yang penting antum yang mana yang antum bisa lebih khusyuk dengannya. Ya, karena kedua pendapat ini memiliki dalil yang sama-sama kuat. Inilah urgensinya kenapa kita harus ya mengupayakan segala potensi, segala hal yang kita miliki untuk membenarkan pemahaman kita. Ya, tadi saya sudah contohkan ya persoalan salah satu di antara persoalan ketika kita sholat. Ya, turun dari ruku ikhwas sekalian, baru satu masalah. Ya, baru satu masalah. Kalau kita hanya mencukupkan satu buku, satu pendapat, maka kita bisa keliru ikhwas sekalian. Ya. Belum lagi dengan bagaimana ketika kembali bangkit dari ruku, kita kembali bersedekap atau irsal. Ya. Kita kembali bersedekap. Saya ulang ini, apakah kita kembali bersedekap atau tangan dibuat irsal, dibuat lurus saja seperti ini? Ya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama kita. Dan kalau ada seorang penuntut ilmu yang ternyata baru satu buku yang dibaca, baru satu pendapat yang dibaca tentang persoalan ini, dan dia mencukupkan dengan itu, ya maka dia bisa keliru ikhwas sekalian. Dan fatalnya lagi kalau kemudian menyalahkan, ya, menyalahkan semua pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan itu. Iya. Baik. Persoalan cadar. Ya, dan banyak lagi persoalan-persoalan yang lainnya ikhwas sekalian. Ya, terlebih lagi persoalan-persoalan yang kontemporer dan seterusnya.